ada tangan keluar dari makam Nabi. Ketika kita menyampaikan sebuah kisah karomah, memastikan setiap detail di dalam kisah tersebut sesuai dengan sumber dan sama sekali tidak diadakan perubahan. Kisah Imam Ar-Rifai tadi, di dalam videonya Habib Jindan mengatakan jumlah saksinya adalah 12.000. Sedangkan pada sumber halaman 5 di kitab ini, ternyata yang menyaksikan adalah 90.000. Loh, katanya tidak ada perubahan dari sumbernya. Oh, jumlah saksinya beda-beda. Jika kisah ini benar, nama penguasa Haramain ini siapa pada saat itu? Tahun berapa kejadiannya? Bisa dikonfirmasi nggak? Ada kesaksian yang mutawatir nggak dari para ulama saat itu tentang kejadian tersebut? Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti. Jadi sangat masuk akal ya teman-teman. Kalau bagi mereka yang sudah ya akalnya berkurang atau akalnya sudah dicuci sama Habib-Habib ngibul, ya wallahu alam bisawab, sudah oknum. Jangan lupa sebut oknum teman-teman. Nah di sini ketika kita membahas tangan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan, itu kan jasad. Kita mau berpikir secara logika dulu. Tangan, paling panjang tangan manusia berapa meter sih? Nggak nyampe 1 meter tangan manusia. Sedangkan Nabi SAW di kuburnya bukan cuma 1 meter, apalagi setengah meter. Pikir dulu. Iya, kalau Nabi SAW dikubur setengah meter, 50 cm, tangan keluar, bisa. Diguruk dari bawah sama Nabi, keluar tangannya, habis itu masuk lagi. Kalau Nabi SAW dikuburnya setengah meter. Tapi kalau Nabi dikubur 2 meter ke bawah, apakah sampai tangannya keluar? Kecuali sama orang-orangnya berdiri. Oh iya, lupa teman-teman. Kan di kalangan habaib ada yang sampai bercerita bahwa salah seorang habib ketika digali kuburannya, dikubur posisi tidur teman-teman. Ketika digali kuburnya duduk di kursi emas. Habaib, ente juga sesat. Ya Allah, dan ternyata kita balik lagi kepada pembahasan Gus Ajir. Gus Ajir ini teman-teman, demi membela Habib Jindan yang ngibul dari kitab ngibul, apa yang dia lakukan? Bawa dari kitab palsu. Dan Ustadz Muhammad Tamrin sudah membedahnya seperti di video ini. Silakan disimak. Kemudian kita masuk pada poin yang keempat, bantahan kitab ya, bantahan kitab-kitab pendukung, maksudnya kitab-kitab pendukung yang dibawa oleh Gus Ajir. Kitab yang pertama yang dibawa oleh Gus Ajir dalam videonya untuk mendukung kitab Asyraful Muhattam itu sebagai karyanya Imam Asyuyuti. Kitab yang pertama, Fihris Al-Kutubil Arabiyyati Al-Mahfudhati Bil Kutubu Khanah atau Bil Maktabu Khanah Al-Khidiwiyah. Jadi bukan Al-Khuwaidiyah sebagaimana yang disebutkan oleh Gus Ajir. Yang pertama, kitab Fahrasatul Kutub Al-Arabiyah Al-Mahfudhah Bil Katbakhanah Al-Khudewiyah, atau kalau diartikan sederhana, indeks buku-buku berbahasa Arab yang tersimpan di perpustakaan Al-Khudewiyah Al-Misriyah. Ya, wallahu alam itu sengaja atau memang nggak tahu. Saya berharap sih memang nggak tahu ya. Kalau sengaja ini berarti masuk dalam tadlis, ya sengaja mengaburkan. Dan sayangnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Gus Ajir tidak menyebutkan siapa pengarang kitab ini. Karena kitab ini kan dijadikan sebagai pendukung ya untuk menetapkan bahwa kitab Asyraful Muhattam adalah milik Imam Asyuyuti. Nah, dibawalah kitab ini untuk mendukung. Oh, dalam kitab ini juga disebutkan bahwa kitab Asyraful Muhattam karya Asyuyuti dan seterusnya. Nah, sekarang kenapa Gus Ajir tidak menyebutkan siapa pengarangnya? Biasanya kan Gus Ajir bawakan kitab-kitab terus disebutkan nama pengarangnya. Siapa nama pengarangnya? Nah, di sini kita akan beritahukan tanggapan. Jadi pertama, bukan Katbakhanah sebagaimana yang dibaca oleh Gus Ajir ya, karena setiap huruf yang berubah akan merubah makna dari kata tersebut. Yang benar adalah Al-Khidiwiyah, Al-Kutubu Khanah Al-Khidiwiyah. Kata Al-Khidiwiyah dari kata Al-Khidiwi nisbah kepada Al-Khidiwi Ismail. Al-Khidiwi artinya tuan atau gubernur. Al-Khidiwi Ismail, tuan atau gubernur Ismail di waktu itu. Yang kedua, di sini kita tegaskan bukan untuk merendahkan ya, tapi sebagai penekanan kata untuk membuktikan kekeliruan Gus Ajir dalam membaca kitab. Mudah-mudahan ini karena nggak tahu, bukan karena kesengajaan. Kalau kesengajaan ya berarti masuk dalam tadlis, merubah nama kitab atau mengaburkan kebenaran. Yang ketiga, kenapa Gus Ajir tidak menyebutkan siapa penulis kitab ini? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, siapa penulisnya? Jadi jangan asal bahasa Arab dan tersebut dalam kitab kemudian serta-merta menukil tanpa tasabbut, tanpa mengecek kembali demi membela Habib. Penulisnya adalah Dr. Karl Vollers 1857 sampai 1909 Masehi ya, dengan bantuan pengubah bagian bahasa Arab Sayyid Muhammad Al-Bablawi. Ya, jadi Karl Vollers ini orientalis Jerman. Dia dulu direktur maktabah tadi yang sekarang menjadi nama Darul Kutub Al-Misriyah. Ya, yang menulis tentang dialek Amiyah modern di Mesir ya. Ini penulisnya.
Ya, jadi Gus Ajir menukil dari orientalis Jerman. Makanya ya nggak disebutkan, entah karena memang beliau nggak tahu siapa penulisnya atau memang sengaja. Ya, yang penting ya ada kitab ini disebutkan dalam kitab Fihrisul Kutub Al-Arabiyah. Ya, sedangkan penulis buku ini adalah seorang orientalis dan ini nggak bisa dijadikan hujjah. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan kitab Asy-Syaraful Muhattam adalah miliknya Al-Imam As-Suyuti. Nah, ini sekarang menjadi perpustakaan nasional. Perpustakaan Nasional Mesir dianggap sebagai perpustakaan nasional pertama di dunia Arab pada tahun 1870 bertepatan dengan 1286 Hijriah berdasarkan usulan Ali Pasha Mubarak, Menteri Pendidikan saat itu. Jadi Khedive Ismail itu mengeluarkan dekret atau keputusan untuk mendirikan perpustakaan di Kairo, perpustakaan Khedive Mesir, ya, untuk mengumpulkan manuskrip dan buku-buku berharga yang telah disumbangkan oleh Sultan, Pangeran dan Cendikawan kepada masjid, tempat suci dan sekolah. Hal ini dimaksud sebagai inti dari perpustakaan umum yang meniru perpustakaan nasional di Eropa. Nah, kesimpulannya gugur kitab pendukungnya. Ya, kenapa? Karena perpustakaan ini baru dibangun pada tahun 1870 Masehi, 1286 Hijriah, abad ke-13 Hijriah. Sedangkan Abul Huda As-Soyadi lahir pada tahun 1266 Hijriah dan wafat tahun 1318 Hijriah. Jadi kitab Fihris Al-Kutub Al-Arabiyah Al-Mahfudhah ini hanya mengutip apa yang telah ditulis oleh pengarang kitab Asy-Syaraful Muhattam yang tadi kita curigai penulisnya adalah Abul Huda As-Soyadi. Ditambah lagi, penyusun kitab Fihris ini adalah orang kafir alias orientalis yang tidak bisa dipercaya. Kedua, kitab pendukung yang kedua disebutkan oleh Gus Ajir adalah kitab Idahul Maknun fi Dzaili ala Kashfidh Dhunun karya Ismail Basha bin Muhammad Amin Al-Babani, wafat tahun 1399 Hijriah, berarti abad 14 ya, akhir abad 14 ya. Nah, bantahan, kitab ini adalah syarah kitab Kashfudz Dzunun karya Mustafa bin Abdullah atau yang lebih masyhur dikenal sebagai Haji Khalifah, wafat tahun 1067 Hijriah. Ya, hidup di abad ke-11 ya. Abad 10 akhir sampai awal abad 11. Dalam kitab Kashfudz Dzunun ini tidak disebutkan kitab Asy-Syaraful Muhattam. Padahal penulisnya hidup setelah zaman Imam As-Suyuti yang wafat pada abad ke-9 Hijriah, yaitu tahun 849 Hijriah. Sampai 911 Hijriah. Poin berikutnya, penulis kitab Idahul Maknun ini didahului oleh Abul Huda As-Soyadi. Ya, jadi kitab Idahul Maknun karya Ismail Basha ini didahului oleh As-Soyadi. Jadi dia juga sebenarnya menukil dari kitab Asy-Syaraful Muhattam yang kita curigai bahwa kitab itu juga ditulis oleh Abul Huda As-Soyadi. Kitab pendukung yang ketiga, Dalilu Makhtutatis Suyuti wa Amakinu Wujudiha fil Alam karya Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaibani. Penjelasan, ya, kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaibani, wafat pada tahun 1430 Hijriah, berarti abad 15. Bantahan, sama seperti sebelumnya, penulisnya didahului oleh Abul Huda As-Soyadi yang hidup pada tahun 1266 Hijriah, abad ke-13. Ini sudah beda abad antara abad 13, 14 dan 15. Kitab pendukung yang keempat, ya, kitab Al-Imam Ibnu Majah wa Kitabuhus Sunan karya Abdur Rasyid An-Nu'mani. Hidup pada tahun 1337 Hijriah dan wafat tahun 1417 Hijriah. Berarti abad 14 dan 15. Ya. Bantahan dari kitab ini di halaman 268, ya, halaman 268, penulis kitab ini sendiri menyebutkan referensi kitab Imam As-Suyuti yang berjudul Asy-Syaraful Muhattam itu diambil dari kitab Husnul Muhadharah. Nah, ini dia. Sedangkan dalam kitab Husnul Muhadharah, sudah kita bahas di video sebelumnya, Imam As-Suyuti tidak menyebutkan kitab berjudul Asy-Syaraful Muhattam sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, berarti penulis kitab Al-Imam Ibnu Majah wa Kitabuhus Sunan ini berdusta. Ya, kalau dia ambil dari kitab Husnul Muhadharah, dalam kitab Husnul Muhadharah itu nggak ada penyebutan kitab Asy-Syaraful Muhattam. Kan begitu. Itu poin bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, penulisnya yakni Muhammad Abdur Rasyid An-Nu'mani itu didahului oleh Abul Huda As-Soyadi yang hidup pada tahun 1266 Hijriah, yaitu abad ke-13. Ya, sedangkan Muhammad Abdur Rasyid An-Nu'mani itu hidup di tahun 1333 Hijriah, di abad ke-14. Kemudian yang terakhir, kitab pendukung kelima, Syarh Shalawatil Auliya ala Khatimil Anbiya karya Dr. Yusri Rushdi Jabr Al-Hasani, ya, pengikut tarekat As-Siddiqiyah. Ya, ini sama ya, bantahan kita sama, penulisnya didahului oleh Abul Huda As-Soyadi yang hidup pada tahun 1266 Hijriah. Jadi kitab-kitab yang disebutkan oleh Gus Ajir ini tidak dapat dijadikan pendukung, ya, untuk menetapkan secara ilmiah bahwa kitab Asy-Syaraful Muhattam itu adalah kitabnya Imam As-Suyuti rahimahullah. Karena mereka datang belakangan setelah Abul Huda As-Soyadi, mereka hanya menyebutkan. Jadi jangan mentang-mentang disebutkan kemudian berbahasa Arab kemudian kita katakan oh ini benar penisbatannya, belum tentu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan kita yang terakhir,
Yang kelima adalah indikator kepalsuan. Ya, ini indikator bukti kepalsuan dari isi kitab Asy-Syaraful Muhattam. Di sini kita akan paparkan 10 bukti dan fakta kitab Asy-Syaraful Muhattam bukan karya Imam As-Suyuti. Kita ambil dari 2 buku. Yang pertama buku Aulia wa Karamat An-Naqdul Mubram li Risalati Asy-Syarafil Muhattam. Yang kedua buku At-Tariqah Ar-Rifaiyah. Nah, yang pertama, Imam As-Suyuti punya kitab Husnul Muhadarah fi Akhbari Misra wal Qahirah. Beliau tidak menyebutkan kitab yang berjudul Asy-Syaraful Muhattam. Ya, bisa dilihat kembali ya di video kita sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua, dalam kitab Asy-Syaraful Muhattam itu ada azul hadis, ya, penisbatan hadis di awal kehilyahnya Abu Naim, kehilyahnya Abu Nuaim. Padahal hadis itu ada di Sahih Al-Bukhari. Nah, kesalahan yang seperti ini tidak mungkin terjadi dalam risalah kecil tentang tema tertentu, ya, melainkan dari seorang penulis yang tidak mengerti hadis. Kalau dia mengerti hadis, nggak mungkin dia azul hadisnya ke hilyah, kitab hilyahnya Abu Nuaim. Sedangkan hadis tersebut ada di Sahih Al-Bukhari. Nah, biasanya beliau buka dengan hadis sahih di Sahihain atau salah satunya. Kalau di risalah besar, maka beliau akan meluas pembahasannya dan meluas pembicaraannya. Adapun dalam risalah kecil dan dalam masalah tertentu, kemudian keliru dalam penisbatan hadis, maka ini tidak pernah terjadi. Kesalahan yang sepele. Ini bagi mereka-mereka yang meneliti kitabnya. Ini kata Syekh Al-Gumari rahimahullah dalam An-Naqdul Mubram di halaman 22. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Asy-Syaraful Muhattam itu menyebutkan khilaf tentang subutus suhbah. Yani tentang validitas apakah Syekh Ahmad Ar-Rifai itu sahabat atau bukan. Disebutkan khilaf dalam buku itu. Itu bukan dari Imam As-Suyuti. Kenapa? Karena kontradiksinya hal itu dengan definisi sahabat yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Tadribur Rawi atau dalam kitab yang lainnya. Enggak mungkin Imam As-Suyuti menyebutkan hal seperti itu karena definisi sahabat menurut Imam As-Suyuti sudah sangat jelas. Ini hanyalah muncul dari seorang yang tidak mengerti ilmu hadis walau hanya sekecil semut hitam. Nah, ini disebutkan oleh siapa? Syekh Al-Gumari dalam kitab beliau An-Naqdul Mubram li Risalati Asy-Syarafil Muhattam lil Hafidz As-Suyuti halaman 22. Dalam kitab Tadribur Rawi karya Imam As-Suyuti rahimahullah jilid 2 halaman 667 sampai 669. Ya, beliau menyebutkan ya tentang definisi sahabat. Beliau mengatakan ahaduha ukhtulifa fi haddis sahabi. Salah satunya adalah ya tentang furu' dan ikhtilaf dalam definisi sahabat. Ya, fal ma'rufu indal muhaddisin, dan yang ma'ruf menurut muhaddisin ahli hadis, annahu kullu muslimin. Sahabat itu adalah setiap muslim ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kada qala Ibnu Shalah, demikianlah yang diucapkan oleh Ibnu Shalah, wa naqalahu anil Bukhari wa ghairihi, dan beliau menukilkan hal ini dari Imam Al-Bukhari dan selainnya. Wa man ra'ahu ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam qabla dafni, dan orang yang melihat beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum dimakamkan, ya. Wa qad waqa'a dzalika li Abi Dzu'aib bin Khuwailid ibn Khalid Al-Hudhali, dan itu terjadi pada Abu Dzu'aib Khuwailid ibn Khalid Al-Hudhali. Beliau apa? Fa innahu la suhbata lahu, maka orang seperti ini tidak dikatakan sahabat, tidak valid, ya, enggak bisa dikatakan sahabat. Nah, tanggapan yang pertama, Imam As-Suyuti menyebutkan barang siapa yang melihat Nabi setelah wafatnya sebelum dimakamkan seperti tentang Khuwailid bin Khalid Al-Hudhali, maka dia tidak memiliki suhbah alias tidak dianggap sebagai sahabat. Ya. Yang kedua, sudah pasti Syekh Ahmad Ar-Rifai bukan sahabat. Ya. Tapi dalam kitab Asy-Syaraful Muhattam disebutkan tentang khilaf apakah Syekh Ahmad Ar-Rifai sahabat atau bukan. Kemudian yang ketiga, bukti ini sangat jelas membuktikan bahwa yang menulis kitab Asy-Syaraful Muhattam adalah As-Suyuti atau Imam As-Suyuti yang palsu. Tambahan faidah dari hal ini dalam kitab Asy-Syaraful Muhattam halaman 6. Ya, kita langsung terjemahkan. Faidah, jika dikatakan bahwa As-Sayyid Ahmad radhiyallahu anhu masuk dalam kategori sahabat karena kemuliaan ini menetapkannya, dan juga untuk para pengunjung lainnya disebabkan melihat Nabi SAW, jawabannya yang guru-guru kita berada di atasnya adalah perkara ini fihi nazar, perlu ditinjau. Dan yang sahih adalah tidak termasuk sebagai sahabat. Pendapat ini disebutkan oleh As-Sakhawi dan Al-Farra dan selain mereka berdua. Karena hujjah adalah keberlangsungan hidup Nabi SAW, sedangkan ini adalah kehidupan ukhrawi dan bukan duniawi yang tidak ada kaitannya dengan hukum-hukum dunia. Kitab Asy-Syaraful Muhattam halaman 6. Tanggapan. Ya, kita tanggapi. Poin yang pertama, Imam As-Suyuti rahimahullah tidak menyebutkan khilaf ini dalam kitab Tadribur Rawi. Bahkan yang melihat Nabi setelah wafatnya sebelum dimakamkan itu bukan sahabat. Bagaimana mungkin di kitab ini disebutkan seakan-akan ada khilaf? Kan begitu. Yang kedua, kontradiksi. Dikatakan kehidupan Nabi adalah kehidupan ukhrawi, sedangkan Syekh Ahmad Ar-Rifai ya kehidupan duniawi. Yang ketiga, menukil dari As-Sakhawi. Ini kita akan bahas setelah ini. Ya. Yang kedua, yang keempat, menukil dari Al-Farra. Juga akan kita bahas setelah ini. Nah, Masya Allah. Ya. Poin yang keempat dari poin pembahasan ini, penulis kitab Asy-Syaraful Muhattam menukil dari Imam As-Sakhawi. Ya. Sedangkan
kedua imam ini ya saling bantah-membantah antara satu dengan yang lainnya. Al-Imam As-Sakhawi tulis banyak kritikan di kitab beliau Ad-Daw'ul Lami' ya tentang biografi Al-Imam As-Suyuti. Ya bahwasanya beliau itu durhaka terhadap ibunya karena takabur kepada ibunya. Juga beliau ambil kitab di Maktabah Al-Mahmudiyah dan mengambil beberapa tulisan dan menambahkan sedikit perubahan kemudian dinisbahkan ke dirinya dan seterusnya. Sedangkan As-Suyuti rahimahullah menulis risalah dengan judul Al-Kawi fi Raddi 'ala As-Sakhawi. Al-Kawi fi Raddi 'ala As-Sakhawi. Ya, ini kitab ini disebut langsung oleh Imam As-Sakhawi dalam Ad-Daw'ul Lami' jilid 4 halaman 70. Yang jelas antara Imam As-Suyuti dan Imam As-Sakhawi itu terjadi apa? Rudud bantah-membantah di antara mereka. Ya, enggak mungkin Imam As-Suyuti rahimahullah menukil dari As-Sakhawi. Ya, ibaratnya ya ini kan rivalnya begitu. Ya, ini dari halaman 65 ya sampai halaman 70. Kemudian yang kelima, penulis kitab Asyraful Muhattam ini menukil dari Al-Farra sebagaimana tadi dalam kitab Asyraful Muhattam halaman 6. Sedangkan As-Suyuti asli pasti tahu kalau Al-Farra adalah ahli nahwu dan bahasa Arab dan tidak ada hubungannya dengan hadis dan ilmu hadis. Dan menurutku, kata Syekh Al-Gumari, dan menurutku As-Suyuti asli tahu kalau Al-Farra ini adalah seorang Mu'tazili, seorang Mu'tazilah yang tidak meyakini karomah. Mu'tazilah enggak yakini adanya karomah ya, dan tidak mengakui sufiyah. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab An-Naqdul Mubram halaman 24. Tanggapan, mungkin karena kedekatannya dengan Khalifah Ma'mun yang terkenal orang yang mendukung paham Mu'tazilah di zamannya secara terang-terangan ya. Karena dulu Al-Farra ini di zamannya siapa? Khalifah Ma'mun. Ala kulli hal, ketika penulis kitab Asyraful Muhattam menukil dari Al-Farra, ini adalah kejanggalan yang sangat terang benderang. Ini kita bawakan biografi Al-Farra dan Khalifah Ma'mun dalam kitab Syiar Al-Amin Nubala jilid 10 halaman 119 dan 273. Faidah ya, kaum Mu'tazilah itu mengingkari apa? Karomah. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras dalam Syarah Aqidah Wasitiyah halaman 254. Syekh Muhammad Khalil Harras ini alumni Universitas Al-Azhar Mesir. Ya, spesialisasi di ilmu mantik, filsafat dan ilmu kalam. Bahkan dulu pernah ada yang mengatakan kepada beliau, ya tulis disertasi untuk membantah Ibnu Taimiyah karena Ibnu Taimiyah itu musuh ilmu mantik, musuh ilmu filsafat dan ilmu kalam. Ya, apa yang terjadi? Jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau pernah ceritakan langsung ya sebagaimana disebutkan oleh guru dari guru kami, Syekh Muhammad Aman Al-Jami di Fakultas Syariah cabang Universitas Al-Imam Riyadh. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras yang menceritakan langsung kepada Syekh Muhammad Aman Al-Jami dan teman-teman yang ada di situ waktu itu. Syekh Khalil Harras bilang begini, "Wahai jamaah, ya tidak ada yang terjadi padaku dari buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dan aku mempelajarinya selama 3 bulan. Kemudian aku mendapatkan kesimpulan bahwasanya aku tidak paham agama sebelum detik ini." Maksudnya apa? Beliau terkesima dengan argumentasi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam buku-bukunya. Nah, yang pada akhirnya Syekh Muhammad Khalil Harras yang tadinya berakidah ya Asy'ari kemudian ya menjadi bertaubat dan mengikuti pemahaman as-salaf, yang mengikuti akidah salaf. Nah, makanya beliau mensyarah kitab Aqidah Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, poin yang keenam, ingkar terhadap kisah ini jadi su'ul khatimah. Ini poin yang kita jadikan juga poin yang keenam ya di kitab An-Naqdul Mubram pada poin yang ke-9, ucapannya, ucapan pengarang kitab Asyraful Muhattam dan mengingkari keutamaan ini dan yang semisalnya bisa menghantarkan kepada su'ul khatimah. Dan kami, kata Syekh Al-Gumari, dan kami bisa memastikan Al-Hafidh As-Suyuti tidak mengatakan ungkapan seperti ini. Yang mengucapkan ungkapan ini adalah orang sufi bodoh ya, karena sudah dimaklumi bahwasanya Mu'tazilah dan sebagian Asy'ariyah mengingkari karomah secara jumlah. Bahkan sebagian Mu'tazilah mengingkari mukjizat terbelah bulan dan seterusnya. Kemudian poin 7, 8, 9 dan 10, 4 bukti tambahan dari kitab At-Tariqah Ar-Rifaiyah karya Syekh Abdurrahman Dimashqiyah ya, halaman 68 sampai 69. Ini kita simpulkan saja poin-poinnya. Risalah Asyraful Muhattam itu diambil dari ucapannya As-Sayyadi dalam kitabnya Qiladatul Jawahir dan Daw'us Syams dan yang lain-lainnya, dan ini adalah ibaratnya Abul Huda As-Sayyadi. Ini ungkapan narasi dari Abul Huda As-Sayyadi ya, mirip persis. Yang kedua, risalah Asyraful Muhattam ini itu mengandung tuduhan ya kepada setiap yang mengingkari kisah yang terjadi, yaitu kisah tangan keluar dari kubur. Itu menuduh, memvonis kafir, nifak, dan kematian di atas su'ul khatimah. Ya, yang semisal ini kata beliau tidak dikenal dari narasi Imam As-Suyuti rahimahullah. Enggak mungkin Imam As-Suyuti ngomong seperti itu. Wa innama hakama as-Sayyadiyyu Rifa'i bi kufri munkiriha wa i'tabaraha bi manzilati arkanil iman. Hanya saja ini adalah hukum dari As-Sayyadi Ar-Rifa'i ya, dengan menghukumi kafirnya orang yang mengingkari kisah ini dan menganggapnya sederajat dengan rukun iman. Dan ibarah narasi yang dinukilkan darinya ini harfan bi harfin kata beliau. Itu huruf per huruf sama persis. Fa kaifa akhadha As-Suyuti anhu? Bagaimana mungkin Imam As-Suyuti mengambil dari As-Sayyadi, karena As-Suyuti apa? Mutaqaddamun alaihi fi zaman. Sedangkan As-Suyuti itu lebih dahulu daripada Abul Huda As-Sayyadi. Kan begitu. Nah, ini
Beliau bawakan catatan kaki, bisa dicek, dilihat, ya, kita bandingkan ucapannya As-Sayyadi dalam Qiladatul Jawahir halaman 15, 104 dan 108. Juga dalam kitab Dau'us Syams halaman 175. Nah, ini semua ini bisa kita bandingkan dengan kitab Asyraful Muhattam itu tadi. Ungkapannya, narasinya sama persis. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kitab Asyraful Muhattam yang dialamatkan kepada Imam As-Suyuti rahimahullahu taala adalah tidak benar, dan itu bukan kitab beliau. Kenapa hal ini kita bahas? Ya karena kitab Asyraful Muhattam ini dijadikan tameng, ya, oleh Gus Ajir, ya, untuk membela Habib Jindan dan Habib-habib yang lainnya yang menceritakan tentang khurafat keluarnya tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kuburannya kemudian dicium oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ini adalah kisah khurafat yang dicantumkan dalam kitab palsu mengatasnamakan Imam As-Suyuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, istiqomah dalam meniti dan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.